Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dengan NIM C0112010078 dari kelas A. Pada hari ini akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pernapasan. Mekanisme sistem pernapasan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama inspirasi, di mana kita menghirup udara oksigen ya untuk kemudian dimasukkan ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua itu adalah ekspirasi, di mana kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan karbon dioksida. Nah, secara umum bagaimana mekanismenya? Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, mekanisme dari inspirasi. Nah, ini ada dua gambar, di mana ini adalah gambar terjadinya sebelum inspirasi. Ya, ini adalah sebelum inspirasi. Di mana kita lihat otot-otot diafragma ini dia masih melemas. Ya, dia belum terjadi kontraksi apapun. Kemudian juga otot-otot intercostalis externus, ya, di mana dia masih dalam keadaan lemas, dia belum terjadi kontraksi. Kemudian bagaimana kalau kita sudah menghirup udara? Nah, maka terjadilah inspirasi. Nah, ketika terjadi inspirasi ini, maka terjadilah kontraksi diafragma. Nah, sehingga terjadinya penurunan dari diafragma ini. Ketika dia berkontraksi, diafragma ini dia akan menurun. Sehingga dia akan meningkatkan ukuran-ukuran vertikal dari rongga-rongga toraks tersebut ini. Ya, selain otot diafragma yang berkontraksi, ada juga otot musculus intercostalis externus. Ya, ketika dia berkontraksi ini, ya, maka akan menyebabkan elevasi iga, elevasi dari tulang-tulang iga, ya. Nah, sehingga hal ini dia dapat meningkatkan rongga-rongga toraks, ya, baik yang ada di kiri maupun yang ada di kanan. Nah, kemudian elevasi dari tulang-tulang iga juga, ya, atau tulang iga yang dia terangkat ke atas ini menyebabkan osternum ini, ya, dia akan bergerak ke atas dan keluar, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan ukuran rongga toraks baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Kemudian bagaimana dengan ekspirasi? Nah, ekspirasi ini ada dua, ada ekspirasi secara pasif, ada ekspirasi secara aktif. Nah, ketika terjadi ekspirasi secara pasif, ya, ini artinya diafragma ini dia akan kembali seperti semula, ya, tulang iga, ya, osternum, dia akan kembali ke posisi istirahatnya seperti sebelum inspirasi tadi, ya. Nah, seperti semula lah pokoknya. Nah, otot diafragma ini dia akan mengalami yang namanya relaksasi, ya, sehingga dia akan mengembalikan rongga-rongga toraks ini akan kembali ke seperti semula, seperti yang pra-inspirasi tadi. Nah, kemudian terjadi juga relaksasi dari otot-otot musculus intercostalis externus, ya, di mana tulang-tulang iga ini dia akan kembali ke seperti semula, ya, dia akan kembali seperti semula. Kemudian bagaimana ekspirasi aktif? Nah, ketika terjadinya ekspirasi aktif ini, maka akan terjadi kontraksi otot-otot abdomen ini. Nah, ini merupakan posisi otot-otot abdomen yang dalam keadaan lemas, ya. Ketika terjadi kontraksi dari otot-otot abdomen ini, ya, menyebabkan diafragma ini dia terdorong ke atas, ya, sehingga dia akan semakin mengurangi yang namanya ukuran vertikal dari rongga-rongga toraks tersebut. Nah, kemudian terjadi juga kontraksi otot musculus intercostalis internus, ya, musculus intercostalis internus, di mana ketika terjadi otot ini, maka dia akan secara dia akan mendatarkan tulang iga dan osternum ini. Nah, dia akan mendatarkan tulang iga dan osternum, sehingga dia akan semakin mengurangi rongga toraks, ya, dia akan semakin mengurangi ukuran dari rongga toraks, baik itu yang ada di kiri kanan, ya, maupun yang ada di bagian depan maupun belakang dari rongga toraks tersebut. Nah, selain tadi, nah, kita juga perlu bagaimana mengetahui tekanan udaranya. Nah, bagaimana dengan tekanan udaranya? Nah, ketika kita sebelum melakukan inspirasi, ya, maka tekanan udara ini yang di intraalveolar ini, ya, dia masih sama dengan tekanan udara yang ada di atmosfer. Ketika kita melakukan inspirasi, maka terjadi perbedaan. Lihat sendiri. Nah, tekanan intraalveolar ini 759, sedangkan tekanan di atmosfer ini 760. Maka di sini dia akan terjadi gradien, di mana tekanan dari atmosfer ini dia akan berjalan masuk menuju ke alveolar tersebut, ya, sehingga
udara akan masuk, ya O2 akan masuk. Nah, inilah yang terjadi inspirasi. Kemudian, bagaimana kalau dengan terjadinya ekspirasi? Nah, terjadinya ekspirasi, lihat, tekanan di intraalveolar ini dia akan lebih tinggi ya, itu 760, sedangkan tekanan di atmosfer ini dia itu 760. Nah, sehingga dia terjadi gradien ya, sehingga tekanan yang ada di intraalveolar ini dia akan keluar ke atmosfer, sehingga inilah yang terjadi yang namanya ekspirasi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan rangkumannya dari apa yang telah saya jelaskan tadi ya, di mana ketika terjadinya inspirasi, otot diafragma dan otot-otot kosta itu dia akan berkontraksi. Volume paru akan meningkat, tekanan udara tadi akan menurun ya, sehingga udara akan mengalir masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, ketika terjadi ekspirasi ya, di mana akan otot diafragma dan otot kosta ini dia akan berelaksasi. Nah, volume paru ini dia akan menurun ya, tekanan paru ini dia akan meningkat, sedangkan udara akan mengalir keluar dari paru-paru. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.